astronot deh. Astronot. Pernah lihat? Astronot. Pernah dengar? Sampai Tidak. muncul kata-kata itu? Oke. Suka dukanya. Well, sobat wisata dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Normal Menali. Dan saya saat ini bersama seorang public figure yang Halo. sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Kakak Raim Raim Laode. Laode. Wow, Kakak Raim. Apa kabar? Baik, Sehat? baik. Saya juga senang juga bisa diundang sama sepupu sendiri. Kakak Raim ini sepupu sepupu mami namanya. Tapi membuat mengajukan waktu itu sudah bertahun-tahun, sekitar 20 tahun yang lalu saya mengajukan begitu. waktu untuk bertemu dengan Kakak Raim dan mengevlog pertama kali di channel iya. kami yang channel ini. Siap, Dan siap. alhamdulillah kesempatan ini kesempatan yang sangat berkah karena sore hari yang cerah di lokasi Siap. di mana nih? Orang sebut apa? Nusa Indah kan? Nusa Indah. Ini salah satu spot destinasi wisata yang Iya. sangat spektakuler di Wakatobi. Kalau Loyong ini. dulu biasa kita berandang di sini nih, saya tidak bohong ini, karena kami, Tuntu agar ya? iya, kami rajin ini berkemah di situ. Ah. Kita iseng-iseng saja di situ. Tapi tidak seperti ini dulu ya. Sekarang Iya, sudah iya. milenial sekali Betul. ya. Sekarang sudah itu apa, Instagramable. Instagramable karena memang saat ini dikelola oleh orang-orang yang Betul. entrepreneurship muda Wakatobi. Karena Dan- memang saatnya generasi muda mengambil Betul. peran. Indikator daerah itu maju dan berkembang adalah ekonominya didominasi oleh anak muda. Penggeraknya adalah anak muda. Entah itu wajahnya atau tulang punggungnya. Sip. Wajahnya itu seperti? Wajahnya itu yang jaga kita di depan. Pokoknya yang kita lihat Berarti wajah saya, wajahnya masih Kakak Raim adalah masih wajah dari ya bukti peran masa apa generasi muda terhadap kalau pembangunan. wajahnya itu berarti kita menuju ke daerah yang itu. Saya selalu positif itu. Siap. Oke. Nah, Jadi kita mau cerita apa? kita coba bincang-bincang tentang kehidupan Kakak Raim. Kehidupan, karir dan lain Karena- sebagainya kali ya. Karena memang apa yang kita catat hari ini Kakak Raim, vlog kita hari ini adalah menjadi kenangan kita di masa depan. Siap. Dan kita ingin memberikan pesan-pesan positif Dan kepada semoga generasi muda kita di masa ada depan. manfaatnya sedikit dua. Mudah-mudahan sedikit. karena apa yang kita lakukan ini niatnya Iya. adalah baik. Iya. Jadi kopi yang kita minum ini, nuansa yang indah ini tidak akan ada gunanya nih kalau tidak bermanfaat Ya. ke orang lain. Ya. Itu saja. Semoga. Semoga insya Allah. Amin. Kakak Raim ini kita coba kulik sedikit tentang masa lalu nih Kakak Raim. Masa kecil lah. Apa sebenarnya waktu kecil itu Kakak Raim mimpi apa? Orang tua arahkan kemana? Seperti apa kehidupan kita dulu? Kan dulu di kampung ini mana ada HP, mana ada Betul. apakah ini bunda-bunda seperti ini. Kita dulu hidup dengan laut, Iya, pesisir, ini karang, seperti sekarang ini. dan seperti apa? Sebentar lagi kita terjunin Kakak Raim. Kenapa pun suara kita besar-besar, kau tidak akan dengar saya kalau saya bicara sedikit. Betul. Karena ini, tapi betul memang hidupnya saya itu seperti film, betul persis kayak film-film kayak Laskar Pelangi begitu. Iya. Nah, ini mamaku yang cerita. Jadi ternyata kita ini kadang sok tahu terhadap diri kita kadang-kadang. Kita merasa kita adalah yang paling kenal kita. Ternyata tidak ternyata. Nah, ternyata mama kita, bapak kita. Yang kenal diri kita ya. Iya, jauh lebih daripada kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita jauh sebelum kita tahu tentang diri kita sendiri. Ada masa 5 tahun itu kita tidak tahu dunia. Iya, betul. Kita tidak tahu usia 4 tahun kita bikin apa. Siapa yang tahu mama kita. Iya. Nah, ternyata mama kita, mereka ini adalah orang yang jauh mengenal kita sebelum kita mengenal kita sendiri. Ya. Makanya kalau ada pelukan untuk dicurhatkan, harusnya mereka. Orang tua kita ini kadang-kadang kita salah. Kita pikir pacar kita adalah pelukan terbaik. Kita pikir pacar kita adalah telinga ternyaman. Tidak, ternyata. Saya tahu judulnya, Suasana Rumah. Nah, ternyata setelah kita pisah dengan mereka, apa yang kita curhatkan kemarin sudah jadi aib ke orang lain. Karena bukan sama kita lagi. Nah, itu. Dan ini saya baru tahu beberapa waktu terakhir. Ya, kalau ditanya masa kecil itu, mamaku cerita. Dia bilang itu
dukun beranak apa sebutannya? Bidan. Iya bidan lah, tapi di desa-desa kan saya kan lahir di Lia, Lianya di sama Kakak Raim. Ah. Sama kita berdua ini orang Lia, lahir di Lia. Dia bilang ya pernah ku ita temi halefanana. Membalinan. Dia bilang di sama iya, dia bilang di seluruh dia pernah kasih lahirkan orang, tidak pernah saya lihat seperti ini. Saya tidak tahu apa yang dia maksud. Apa yang dia maksud? Iya, membalinan. Membal ya. Nah, cerita ini nih dia berjalan, kita diceritakan mama ini SMP SMA, tapi kita anggap biasa saja. Ya. Kita anggap kayak jangan terlalu percaya begitu. Ya. Ternyata perjalanan waktu ya mungkin betul juga. Makanya saya bilang persis seperti film. Masa kecil kita ini begini, laut, kebun kadang sekali-sekali itu. Tapi laut memang anugerah terindah ya. Iya, dan 90% hidupku kali laut. Di laut. Makanya hitam begini kan. Hitam begitu. Dan hitam hanya sekedar warna. Orang-orang itu lebih pusing kepada apa yang dia tidak punya. Kita ini terlalu pusing kepada apa yang kita tidak punya. Kita ini terlalu pusing bagaimana caranya hidup di bulan, bagaimana cara hidup di Mars. Kita tidak pernah berpikir kita perbaiki buminya kita ini kayak supaya kita hidup lama ya. Orang-orang gitu. Jadi ya hitam hanya sekedar warna. Jadi itulah cerita masa lalunya. Kakak Raim sudah mulai mengenal seni itu persis dimana? Masih di Lia. Apa yang menginspirasi pertama kali Kakak Raim? Kalau musik memang dari kayak keluarga ibu kali. Makan biduan semua nih ibu-ibu ini. Ibu ini family itu semua. Family ya adalah. Ya? Terutama Om Bimbo, Bapaknya Ansar itu lumayan gitaris terkenal di Lia itu. Jadi waktu tahun 98 99 waktu kecil itu di Togo itu kita sudah lihat gitar listrik, kita sudah lihat drum. Di saat orang belum tentu punya listrik. Kita sudah tahu, kita sudah lihat itu gitar listrik bagaimana. Iya, betul. Di saat rumah kita masih pakai pajamara. Tapi kita sudah dapat gitar listrik ya. Iya, itu aneh sekali Mas. Dan musik itu di situ. Kalau musik stand up ada erat kaitannya dengan masa SMA aku Pramuka terutama. Masa Pramuka. Kenapa bisa muncul di situ? Pramuka itu apa yang menjadi? Iya. Jadi ada sekarang ini ada dua momentum saya dibalik analarnya saya itu. Pertama waktu ke Pramuka, kedua waktu di Indonesia. Saya tunggu ini ketiga mungkin pas menikah atau gimana. Ya. Pramuka itu dia buka caraku melihat dunia ini. Saya begini. Tapi itu tahap pertama itu. Saya baru tahu tahap kedua ini beberapa tahun terakhir setelah meninggal. Padahal ada tiga berat sekarang. Pramuka, Indonesia dan kepergian. Jadi, Pramuka kan itu sarananya saya untuk ketemu dengan orang lain yang pure hanya ingin belajar. Kalau di kelas tumpukan orang yang mau tidak mau harus. Dari satu kelas itu ada yang pintar, ada yang nakal, ada yang jadi dia tidak stabil emosiku itu. Hari Pramuka benar-benar memang copotan yang pengen belajar di situ. Jadi masa kita kecil dulu kan Raim ekstrakurikuler satu-satunya ada waktu itu aja satu. Pramuka. Bukan berarti Bapak tidak punya pilihan kan? Pramuka itu kan tidak punya pilihan. Tetapi ternyata itu adalah ruangku belajar. Nah, di situ Miko begini padahal ternyata public speaking kita bisa pelajari padahal. Mulai dari situ karena memang kita tinggal di lingkungan yang ceritanya yang komedik lah saya sebut. Komedik. Ya, menurutku kayak kita di Lia saja itu. Kita di rumah jaga kita lihat bapak-bapak main gaple dan lain sebagainya, banyak saya tahan ketawaku nanti mereka tersinggung karena saking ininya tuh memang hidup dengan budaya. Karena memang tertawa itu
adalah kemewahan terbesar kita orang miskin. Iya. Kemewahan terbesarnya kita itu. Iya. Tertawa bercanda. Iya. Karena kita mau apa? Kita tidak bisa naik di mobil, kita tidak. Jadi ketawa ini kemewahannya kita, orang miskin. Kemewahan benar-benar sesuatu yang kita miliki dan membahagiakan itu ketawa itu sudah. Dan aneh sekali, banyak temanku yang punya mobil, banyak temanku yang punya rumah bagus, dia jarang punya ketawa yang ikhlas seperti kita. Aneh sekali, memang aneh. Nah, ada yang unik, film. Kalau Pak Muka mungkin stand up, kemudian musik adalah background kehidupan. Bermain film itu di mana? Mana ada seorang Raim lahir dilihat dengan terisolasiannya. Tiba-tiba mempelajari. Misalnya di film lah, tiba-tiba dah. Apa itu yang terjadi? Itu mungkin jawaban dari ini kali berkarir tadi itu. Karena berkarir dan bekerja itu beda sekali. Bekerja yang tentukan jadwalnya kita pihak lain toh. Kayak Boy itu bekerja. Ya. Karena yang tentukan kepala sekolahnya, kepala dinas, Kementerian Agama dan lain sebagainya. Kalau saya tukang kayu berkarir jadwalnya kita sendiri yang tentukan. Karya ada produk yang kita jual. Lagu, film, materi stand up, ada yang ini. Dan yang tidak ada, yang paling menyenangkan dari berkarir adalah jenjang karirnya tidak harus ke atas. Kayak stand up komedi kan open mic, bikin stand up special, saya tour, bikin album komedi, saya sudah lalui semuanya. Ternyata bisa ke samping juga. Bisa ke film, bisa ke lagu. Sekarang juga saya lagi menulis sekarang juga. Namanya karir. Nah, itu. Mengisi ruang itu bukan terpaku pada apa yang kita sudah miliki ya, tetapi bisa kita ekspansi. Dan tidak ada batasannya. Ternyata memang kita didesain Tuhan untuk banyak tahu, banyak bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Itu alami. Misalnya saya ini dipatok menjadi seorang pegawai negeri sipil. Betul. Tetapi kan saya tidak dibatasi untuk bikin konten, explore menjadi YouTuber. Ya, di musik misalkan. Atau musik. Ternyata tidak. Dan juga itu yang lain lakukan. Iya, dulu memang kita ini kadang-kadang tidak bisa dipungkir lumayan kolot, lumayan old school lah. Old school. Dulu itu semakin kita mahir di satu bidang tertentu, kita akan jadi sesuatu. Dulu memang itu terbukti. Kalau kamu mau jadi dokter terbaik, pokoknya apapun yang berhubungan dengan dokter, sampai ke ujung puncak. Sekarang kita tidak bisa hanya mahir di satu bidang, tidak bisa. Kamu tidak akan survive jika kamu hanya mahir di satu bidang. Nah, betul. Tidak bisa. Minimal 3. Lebih daripada orang lah. Ya, misalnya 3. Kamu bisa komputer, bisa bahasa Inggris. Ya. Wah, ini bisa luar biasa. Bisa fotografi, bisa ngediting malah. Bisa ngediting. 4 banyak. Kamu akan unggul. Tapi setidaknya minimal 3 lah. Kalau kami biasa sebut 3 mantra. 3 mantra itu ada 3 hal yang membedakan kamu dan orang lain. 3 mantra mana tuh? Misalkan kalau di materi stand up, 3 mantra ini apa yang membedakan materi dengan yang lain? Misalkan saya satunya anak rantau dari Wakatobi, kedua mungkin mahasiswa, ketiga apalah. Nah, setiap 3 ini pasti beda dengan materi stand up yang lain. Ternyata sekarang saya bawa di profesi, kita bisa pakai 3 mantra ini. Tidak ada salahnya padahal stand up. Di film, di musik sudah pernah ada yang coba dan saya pun juga berhasil juga. Bisa. Ya, walaupun buat saya memang tidak ada yang saya cari, maksudnya tidak ada ujungnya karena memang setiap hari menggayu sepeda. Menggayung itu apa itu istilahnya Pak Habibie itu. Wah, almarhum ya. Kalau tokoh Bung Hatta sama Pak Habibie saya paling idola. Kalau di Wakatobi Pak Hugua. Saya suka itu cerita-cerita film klasik yang orang miskin tiba-tiba sukses. Saya sangat suka itu. Dan itu bukan cuma film. Sayang kalian lihat ini persis seperti orang itu. Saya meninggal bapakku
saya sudah cari uang. Tahu gua SMP sudah bapak dan ibu ditinggalkan oleh bapak dan kosong dan bisa jadi orang pun. Nah, itu motivasi. Saya suka menjadi orang-orang yang masih yang begitu. Ya. Kita kan sudah tahu bahwa di kondisi 2 tahun ini pandemi dan sebagainya. Bisa survive di Jakarta yang metropolitan kebutuhan persaingan tinggi, keterbatasan PPKM dan sebagainya, itu bagaimana ceritanya? Seorang Raim yang lahir di Lia ya, di Wakatobi yang terpencil begitu. Kalau saya tidak pernah menganggap Jakarta itu patokan keberhasilan. Karena yang saya lakukan di Jakarta hanya merantau saja. Iya. Harkat dan martabatku sama persis dengan penjual nasi goreng di depan apartemen. Iya. Sama-sama merantau saja. Iya. Sama-sama merantau. Sukses itu menurutku. Iya. Saya tinggal di Kendari, tapi saya tidak perlu takut dengan ekonomiku dan karyaku. Contohnya sudah ada ternyata. Sheila On 7 katakanlah. Iya. Sheila On 7 itu dia tidak tinggal di Jakarta, dia tinggal di Jogja. Iya. Tapi setiap saat ada jobnya di Jakarta. Kalau kau butuh saya, sewakan saya pesawat, baru kau kasih pulang saya. Bukan saya harus tinggal di Jakarta dan lain sebagainya. Makanya kenapa bisa survive di Jakarta? Kebetulan karena kita berkarir, ada produk yang saya bikin. Nah, toka cita-citanya saya pengen bikin rumah di Wanci ini, mungkin di tepi-tepi pantai begini, atau di Kendari. Tapi saya tidak perlu khawatir dengan kerjaan dan lain sebagainya. Karena kalau kau butuh saya di Kendari, panggil saya. Mau pavali aku kah? Itulah bedanya bekerja dan berkarir. Tapi saya masih di Jakarta bukan karena saya sepertinya tidak bisa survive, bukan karena itu, karena saya masih mendaki di film, industri film memang tidak bisa dipungkiri di Jakarta masih terlalu. Jadi ya cuman itu yang itu. Masa depannya Kakak Raim ini seperti apa? Ada 3 yang saya lihat. 3 mantra tadi. Mainstream yang Kakak Raim sementara olahan ini. Apa sih kedepannya? Pengen apa sih? Apalagi sih? Kalau sekarang ini saya lagi desain menulis novel ini. Menulis novel. Masa jadi 4 SMA mantra dong. Masa SMA-nya saya. Walaupun 3 mantra tadi memang akarnya dari kepenulisan. Akarnya dari kepenulisan. Stand up ilmu kepenulisan, film ilmu kepenulisan, apalagi musik. Nah, makanya musik dari Cemburu 2010 masih cetek bahasaku. Karena memang gaya berpikirku di tahun itu. Kalau di tahun itu dan usia itu menurut itu sudah paling cerdasku. Karya di masa di mana kita 2010. Di situ itu adalah karya yang mahakarya buat kita. Masih saya ingusan. Karya yang kita lakukan saat ini, inilah karya yang mungkin 20 tahun, 10 tahun ke depan adalah yang terbaik buat saat ini. Saya sudah hilang ini Pak, di mana tadi? Itu tadi menulis. Menulis. Toka, tapi saya pengen mungkin ku mengajar dosen, entah dosen atau apa, atau bikin lembaga pendidikan sendiri tuh. Karena memang tarbiyah, selalu kita sebut tarbiyah kependidikan tuh. Tarbiyah ini dekat sekali dengan keluarga dan saya rasa cuman ini satu-satunya cara untuk bisa memperbaiki peradaban. Dari pendidikan tuh, pendidikan. Betul. Waktu kecil itu memang pengen sekali jadi guru karena selalu kita berpikir kita mau cetak manusia, masuk kuliah kayaknya harus jadi dosen deh supaya kita cetak guru yang terbaik, supaya guru-guru cetak manusia terbaik lebih besar lagi. Ternyata seiring perjalanan waktu kita bisa padahal lebih daripada mimpinya kita. Sekarang kalau saya diajak jadi pembicara, saya sering di depanku beberapa gubernur, saya sering di depanku menteri, saya sering di depanku dosen-dosen. Itu bukan mimpi. Itu yang belum pernah dimimpikan sebenarnya, tapi itu terjadi ya. Dan ternyata saya kadang-kadang menyesal bercita-cita kecil karena memang Tuhan dia tampar kita. Kamu lebih daripada yang kamu impikan. Nah, cita-cita apa sih cita-citanya dulu? Ini agak lucu nih. Kenapa? Agak lucu dan tapi betul seperti film.
Ini saya ingat sekali. Hari pertama SMA 2009. 2009. Ospek, MOS, orang sebut MOS kan, masa orientasi siswa. Jadi ada guru pembimbing MOS ini panggil satu-satu. Biasa perkenalkan diri, hobi dan cita-cita. Semua laki-laki serempak bercita-cita jadi polisi, sudahlah, polisi guru. Polisi guru. Semua perempuan dokter, suster. Ya. Sudah. Semua. Di antara itu ada satu orang. Laude Raimudin nama dipanggil. Cita-cita mah saya dengan lantang saja dan pede saja. Astronot deh. Astronot. Pernah lihat? Astronot. Pernah dengar sampai muncul kata-kata itu? Saya juga pernah baca atau memang sudah di zaman orang tua? Di zaman itu memang saya yakin juga saya tidak akan bisa. Tapi namanya mimpi dan cita-cita gratis, kenapa kita mau ambil yang murah-murah? Kita ambil saja yang paling mahal, orang gratis. Kok dikasih jualan gratis ini? Masa kan cuma ambil air putih? Ambil sekalian yang lebih mahal. Betul, gratis. Memang saya tidak bisa terbang ke bulan. Tapi setiap hari saya injak bandara itu, keliling lihat Indonesia. Dari cita-cita yang super. Kalau ini Soekarno yang bilang, apa? Dan sering kita dengar, gantungkan setinggi langit. Kalau kau jatuh di antara bintang-bintang. Cocok sekali ya Soekarno mengatakan itu. Nyambung juga. Bapak bercita-cita menjadi astronot. Saya jatuh di antara bintang-bintang. Saya tidak jadi astronot, tapi saya jatuh di antara. Dan itu inspirasi yang luar biasa ya, awal dari bagaimana Bapak berkarir di dunia ini ya. Betul-betul kayak Laskar Pelangi saja lah. Orang pemimpi, suka mimpi. Kakak sudah menjadi pemain film, kakak sudah ingin mengembangkan karir, ingin menjadi seorang penulis. Berarti kan sudah kompleks sekali nih. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa pesan Kakak Raim kepada generasi muda saat ini yang sedang ingin berkarir, yang ingin mengadu nasib dengan kehidupan yang baru? Ada 3 kali berarti. Satu, pertama, bukan cuman kewajibannya saya mempromosikan indahnya Wakatobi. Ya. Kamu dengan Instagrammu dan TikTokmu yang sekarang ini wajib untuk memberikan informasi ke seluruh orang. Wakatobi ini bagus, murah, ya. Wajib dan gratis juga. Gratis. Yang kedua itu kalau mau berkarir di bidang apapun, gagal itu akan kamu jumpai. Gagal itu harga pasti. Betul. Yang belum pasti adalah siapa yang setelah gagal bangkit. Itu tidak pasti itu. Nah, itu dia. Kalau jatuh itu pasti kita akan jatuh. Pasti kita akan jatuh. Karena pasti. Karena itu pasti harus kita Karena itu pasti. Tidak usah pusing dengan yang pasti. Yang kita pusing yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti belum tentu kita bangun. Betul. Nah, kita harus fokusnya sama bangunnya bagaimana. Karena setelah bangun pasti akan jatuh lagi. Orang kalau lihat saya. Tapi kan tidak pernah ada orang jatuh selamanya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Dan memang sukses itu bukan tempat yang nyaman. Ya. Sukses itu bukan tempat yang nyaman. Sukses itu adalah berdamai dengan ketidaknyamanan. Kita harus berdamai ya. Iya, dengan ketidaknyamanan. Orang yang lihat saya di TV, orang yang lihat saya di movie, di musik, dia pikir itu pekerjaan paling nyaman. Bagus, banyak uangnya, dilihat semua. Kok tidak tahu kita syuting pulang jam 3 pagi, kita harus pergi jam 7 lagi. Dan setiap hari selama berbulan-bulan. Kok tidak tahu setiap hari saya harus desain konten. Bukan tempat yang nyaman, tapi saya berdamai dengan ketidaknyamanan. Saya tidak masalah saya lebih capek. Berdamai dengan ketidaknyamanan. Saya tidak masalah kalau saya lebih begadang. Saya berdamai. Walaupun memang perjalanan waktu ini kadang-kadang kita ditampar dengan realita bahwa apa yang kita cari ternyata bukan yang kita butuhkan kadang-kadang. Saya baru sadar. Betul sekali. Kamu tidak akan merubah Raim Laode, tidak dengan uang sekalipun. Kalau kita lihat rumahnya Mama itu masih persis dari tahun 2000 sampai sekarang, saya tidak akan rubah. Mungkin nanti, tapi saya tidak akan rubah sih. Biarlah apa adanya ya. Iya, padanya saya tidak ada uang, tidak ada terkenal yang akan bisa rubah saya.
Sekarang ini tidak tahu ke depan. Saya adalah Rahim Laude. Iya, tetap masih Lavanse yang dulu. Lavanse yang tetap dulu. masih Lavanse yang dulu. Memang. Tetap menjadi Rahim yang dulu. Nah, kita bicara tentang Wakatobi nih, Rim. Apakah ini kakak ini kan hubungannya dengan orang-orang artis-artis iya, terkenal. artis. Apa nih mereka terkesan dengan Wakatobi apanya nih? Apakah pernah cerita tentang Wakatobi atau mereka pernah nanyakan? Iya. Apa yang kakak ingin sampaikan? Kemudian apa yang ingin mereka? Iya. Pertama memang mereka tahunya memang lautnya paling indah dan betul. Memang UNESCO sudah bilang juga memang bahwa lautnya kita paling bagus di bumi. Maksudnya di bumi ya, maksudnya spesies ikan yang ada di laut kita ini, maksudnya jenisnya spesies. Tidak ada duanya di bumi, tidak ada. Wakatobi paling banyak jenis ikannya di bumi. Memang itu betul. Tapi kalau mau ke Wakatobi harus rajin lihat kalender event. Kalender event. Salah satunya adalah Wakatobi Wave 2020. Biasa di ujung tahun setiap tahun. Ya. Oktober, November gitu. Nah, karena kalau akhir tahun biasa bertepatan juga dengan hari jadi juga. Ya. Wakatobi. Tapi kalau berhubungan dengan artis tadi, saya tidak pernah menganggap mereka adalah siapa-siapa. Aneh sekali ini konsep ini. Saya tidak pernah menganggap mereka itu artis yang... Iya, artis. Saya selalu anggap ya kita sama-sama manusia. Boleh juga begitu. Sudah mulai ini. Oke, kita cari ininya, saya closingan deh. Oke. Kalau begitu kita closing dulu ya. Dan lumayan kita ini persis 28. Oke. Saya kira kita alam. Iya. Ya, inilah Wakatobi. Hujan. Iya, Desember. Dan memang hujan itu adalah waktu mustajab untuk dikabulkan doa. Masih ingat sering kalau hujan kita begini? Iya. Sebenarnya kita diminta untuk berdoa itu. Doanya lain apa? Iya. Masih apa yang diingat? Selalu sehat orang yang sayang kita itu. Amin. Orang tua kita, orang tua, keluarga dan sahabat. Wakatobi masyarakat kita. Karena di saat semua orang membenci kita, ternyata mereka itu adalah pelukan pertama dan terakhir ternyata. Jadi semoga sehat terus mereka. Amin. Itulah bincang-bincang kita yang singkat dengan Kakak Rahim. Siap. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Okay. Thank you, stay tune.